Perang Dunia I adalah babak paling brutal dalam sejarah peradaban perang manusia. Peperangan yang pada awalnya diprediksi akan berlangsung singkat, justru menjadi ladang kehancuran yang menumbangkan sekitar 17 juta nyawa dan lebih dari 20 juta lainnya luka-luka, di mana banyak di antaranya cacat seumur hidup. Perang ini menyebabkan satu generasi laki-laki di Eropa lenyap, meninggalkan kekosongan yang tidak tergantikan. Perang Dunia I juga menciptakan pergeseran geopolitik, kehancuran ekonomi, dan runtuhnya dinasti-dinasti kerajaan yang telah bertahan selama berabad-abad. Kekaisaran Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Rusia, dan Kekaisaran Jerman runtuh. Di saat kekaisaran-kekaisaran itu runtuh, negara mulai muncul, tetapi dalam kondisi yang sangat kacau. Perang ini membuktikan bahwa dalam satu generasi, manusia bisa menciptakan dunia yang begitu brutal, begitu tidak manusiawi, dan begitu sia-sia. Tewasnya belasan juta nyawa dalam Perang Dunia I bermula dari dilepaskannya 2 peluru yang menyasar 2 orang. Tanggal 28 Juni 1914, sebuah siang yang biasa di Sarajevo, ibu kota Bosnia, yang saat itu berada di bawah kendali Austria-Hungaria, berubah menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah umat manusia. Di jalanan yang ramai, seorang pemuda berusia 19 tahun bernama Gavrilo Princip, anggota kelompok nasionalis Serbia Black Hand, melepaskan 2 tembakan ke arah Archduke Franz Ferdinand, pewaris takhta Austria-Hungaria, dan istrinya, Sophie. Tembakan itu merobek dada sang pangeran dan sang istri dalam sekejap. Darah mereka mengalir di atas mobil terbuka, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Bagi Austria-Hungaria yang didukung oleh Jerman, Serbia harus bertanggung jawab atas kematian sang pangeran. Saat peluru menghantam Franz Ferdinand, Austria-Hungaria melihatnya sebagai alasan sempurna untuk menundukkan Serbia, yang selama ini mereka anggap sebagai duri dalam daging kekaisaran. Austria-Hungaria mengirimkan ultimatum keras. Serbia menerima sebagian besar tuntutan dan menolak sebagian lainnya. Sehingga pada 28 Juli tahun 1914, Austria-Hungaria menyatakan perang terhadap Serbia. Pernyataan Austria-Hungaria menimbulkan efek domino yang tidak dapat terhindarkan. Tidak ada yang menyangka bahwa kematian satu orang dan istrinya akan membuka pintu bagi neraka 4 tahun yang menelan nyawa lebih dari 17 juta manusia. Kekaisaran Rusia, sebagai pelindung Serbia dan kekuatan Slavik di timur, segera memobilisasi pasukannya. Lalu Jerman, yang tidak lain adalah sekutu terkuat Austria-Hungaria, menganggap mobilisasi Kekaisaran Rusia sebagai ancaman langsung. Oleh sebab itu, Jerman menyatakan perang terhadap Kekaisaran Rusia pada 1 Agustus 1914. Segera setelah Jerman menyatakan perang terhadap Kekaisaran Rusia, Rusia pada 3 Agustus 1914, Prancis, yang memiliki perjanjian dengan Rusia, ikut terlibat dalam perang. Kemudian, ketika Jerman melanggar netralitas Belgia untuk menyerbu Prancis, Inggris pun masuk ke dalam pusaran ini pada 4 Agustus 1914. Maka, dalam sekejap, hampir seluruh Eropa terbakar. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah benua yang disebut beradab justru menggelar perang paling tidak manusiawi dalam sejarah manusia. Musim panas tahun 1914, langit Eropa masih tampak tenang. Banyak orang berpikir, jikapun terjadi perang, itu hanyalah badai singkat. Pertikaian antar negara itu hanya akan selesai sebelum musim dingin. Namun, pada akhirnya, semua orang sadar bahwa anggapan mereka sangat jauh dari benar. Dunia segera terjebak dalam perang habis-habisan, di mana negara-negara tidak hanya mengerahkan tentaranya, tapi juga seluruh sumber daya ekonomi, industri, dan bahkan masa depan generasinya. Di jantung benua, berdiri Jerman, sebuah negara muda namun penuh ambisi. Sejak dipersatukan pada tahun 1871, Jerman tumbuh menjadi kekuatan industri dan militer baru
yang menyaingi dominasi lama Inggris dan Prancis. Namun, posisinya yang berada di tengah-tengah Eropa membuatnya merasa terjepit. Di sebelah barat, Prancis dengan luka lama atas kekalahan mereka. Di timur, Rusia yang makin besar dan agresif. Jerman berambisi menjadi pemimpin Eropa, mengalahkan Prancis, dan mengimbangi kejayaan Inggris. Dan itu bukan sekadar hasrat militer, tapi obsesi eksistensial. Sementara itu, Austria-Hongaria, kerajaan besar yang sudah tua dan melemah, bergulat dengan identitasnya sendiri. Wilayahnya dipenuhi berbagai kelompok etnis, mulai dari Jerman, Hungaria, Ceko, Serbia, Kroasia, dan lainnya, di mana sebagian besar dari mereka ingin bebas dari kekuasaan Wina. Ketika pewaris takhta, Archduke Franz Ferdinand, dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia di Sarajevo, Austria-Hongaria melihatnya sebagai kesempatan emas untuk menghancurkan Serbia dan menjaga wibawa dan keutuhan kerajaannya. Namun, mereka tahu bahwa dirinya tidak bisa menghadapi Serbia, sebab Rusia pasti membelanya. Maka, Austria-Hongaria bersandar pada dukungan Jerman, dan dari sinilah percikan pertama Perang Dunia I menyala. Di ujung timur, berdiri Kekaisaran Rusia, luas dan megah, tapi di dalamnya penuh dengan gejolak. Ekonominya rapuh, pemerintahannya lemah, dan api revolusi mulai menyala di bawah tanah. Tapi bagi Kekaisaran Rusia, Serbia bukan sekadar sekutu. Mereka adalah saudara sebangsa Slavia. Ketika Austria-Hongaria menyerang, Rusia merasa wajib turun tangan. Mereka mulai menggerakkan pasukan yang langsung membuat Jerman cemas. Dalam waktu singkat, Jerman mendeklarasikan perang kepada Rusia. Ironisnya, Rusia berharap perang ini akan memperkuat nasionalisme dan menyatukan rakyat. Tapi harapan itu sirna. Kekalahan demi kekalahan, penderitaan rakyat, dan kekacauan politik justru mempercepat revolusi. Pada tahun 1917, Tsar tumbang dan sejarah Rusia berubah selamanya. Sementara itu, di Paris, kenangan pahit Perang Franco-Prusia 1870 belum hilang. Prancis pernah dipermalukan, kalah, dan kehilangan wilayah Alsace-Lorraine. Sejak saat itu, dendam nasional terus dipupuk. Maka, ketika Jerman menyerang Belgia dan bergerak ke arah Paris, Prancis tidak ragu untuk angkat senjata. Bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk membalas dendam, merebut kembali kehormatan, dan menghentikan ancaman Jerman untuk selamanya. Adapun Inggris, kekuatan maritim terbesar di dunia, awalnya memilih untuk menjaga jarak. Mereka lebih peduli pada perdagangan global dan keseimbangan kekuasaan. Namun dua hal membuat mereka tidak bisa tinggal diam. Pertama, serangan Jerman ke Belgia, negara netral yang dijamin keamanannya oleh Inggris. Kedua, ambisi Jerman membangun armada laut yang dapat menyaingi Royal Navy. Perlahan tapi pasti, Inggris pun masuk ke medan perang. Armada laut mereka memulai blokade terhadap Jerman, bukan dengan peluru, tapi dengan kelaparan. Sementara itu, jauh di tenggara, Kekaisaran Utsmani yang menua berdiri di persimpangan sejarah. Setelah kehilangan banyak wilayah dan kekuatan, mereka mencoba bertahan. Ketika perang pecah, mereka sempat ragu, tapi janji bantuan militer dan ekonomi dari Jerman menggoda mereka. Maka, pada akhir 1914, Utsmani bergabung dalam blok sentral, berharap bisa menghidupkan kembali kejayaan lama. Tapi taruhan mereka keliru. Perang itu justru menjadi akhir dari segalanya. Di tahun 1923, Kekaisaran yang pernah menguasai 3 benua pun runtuh, dan Turki modern lahir dari reruntuhannya. Ketika perang benar-benar dimulai, kota-kota besar dipenuhi semangat patriotik. Para pemuda mengantre untuk menjadi tentara. Lagu kebangsaan dinyanyikan di stasiun kereta. Surat kabar menulis bahwa pasukan akan pulang sebelum Natal. Tapi itu hanya ilusi yang sengaja dihembuskan. Karena nyatanya, dalam hitungan bulan,
Kegembiraan berubah menjadi mimpi buruk. Jerman meluncurkan serangan besar ke barat melalui Belgia dalam apa yang dikenal sebagai Rencana Schlieffen. Sebuah strategi untuk menghantam Prancis lebih dulu sebelum Rusia siap berperang. Tapi perlawanan Belgia menghambat mereka. Inggris pun turun tangan, dan pasukan Prancis bertempur habis-habisan di pertempuran Marne. Serangan Jerman gagal total, dan perang berubah menjadi perang statis. Ketika angan tentang kemenangan cepat runtuh di medan tempur, perang pun segera berubah wujud. Dari bentrokan pasukan yang dinamis, menjadi pertempuran stagnan yang berlangsung di parit-parit panjang, berlumpur, dan penuh penderitaan. Di sepanjang garis medan tempur dari Laut Utara hingga kaki pegunungan Alpen di Swiss, kedua belah pihak, blok sentral dan sekutu, menggali sistem parit sepanjang lebih dari 700 km. Disinilah lahir bentuk pertempuran yang akan dikenang sebagai salah satu babak tergelap dalam sejarah umat manusia yang dikenal sebagai Perang Parit. Di medan ini, tidak ada kepahlawanan yang indah seperti dalam puisi-puisi patriotik. Yang ada hanyalah lumpur yang menelan kaki, dingin yang menggigit tulang, dan kematian yang datang tanpa peringatan. Parit-parit ini yang dalamnya bisa mencapai 2 meter dan lebarnya sempit, menjadi tempat tinggal bagi jutaan tentara selama bertahun-tahun. Mereka hidup seperti bayangan manusia, dalam kegelapan, dalam ketakutan, dan dalam kehancuran fisik dan mental. Setiap hujan yang turun menjadi semacam kutukan baru. Air menggenang di dasar parit, berubah menjadi kubangan lumpur kental yang berbau busuk. Sepatu dan kaus kaki basah terus-menerus menyebabkan infeksi pada kaki yang dikenal sebagai trench foot. Kondisi medis di mana kaki membusuk secara perlahan karena lembab dan dingin yang berkepanjangan. Di tempat seperti ini, bahkan tidur menjadi kemewahan. Banyak tentara tidur berdiri, bersandar pada dinding parit yang lembab, karena tempat untuk berbaring nyaris tidak ada. Kondisi sanitasi sangat memprihatinkan. Tak ada toilet yang layak, dan kotoran manusia bercampur dengan air hujan, menyebarkan bau busuk, serta penyakit seperti disentri, kolera, dan tifus. Lalat beterbangan di atas mayat-mayat yang tidak sempat dikubur. Tikus, sebesar kucing kampung, hidup dari bangkai tentara yang sudah membusuk. Mereka menggigiti tubuh-tubuh mati dan merayap ke tubuh-tubuh hidup, menjadikan malam di parit sebagai siksaan yang tiada akhir. Namun, penyakit bukan satu-satunya musuh. Setiap kepala yang terangkat sedikit dari parit bisa berarti akhir hidup. Penembak jitu musuh senantiasa mengintai, dan peluru bisa datang kapan saja, dari mana saja. Suara artileri berdentum nyaring siang malam, menghujani tanah di seberang, membuat tanah gemetar dan udara dipenuhi oleh debu, serpihan, dan teriakan. Selain itu, serangan gas beracun mulai menjadi senjata mematikan. Jerman, yang pertama kali menggunakan gas klorin dan kemudian gas mustard, mengubah perang menjadi bentuk penyiksaan kimia. Para prajurit yang terpapar gas ini menderita sesak napas, kulit melepuh, dan kebutaan. Kadang, kematian datang perlahan, seperti racun yang menyiksa tubuh sedikit demi sedikit. Dalam suasana seperti itu, tekanan mental menjadi sangat luar biasa. Banyak tentara mengalami kondisi yang sekarang dikenal sebagai shell shock, istilah masa itu, untuk gangguan stres pasca trauma. Mereka gemetar tanpa kendali, tidak bisa bicara, atau bahkan hilang ingatan. Tapi saat itu, kondisi ini tidak dipahami dengan baik. Banyak yang dianggap pengecut atau berpura-pura, dan tidak sedikit yang dihukum karena pembangkangan. Setiap hari, ratusan atau ribuan prajurit diperintahkan untuk melintasi no man's land, tanah mati di antara dua parit yang dipenuhi kawat berduri, jebakan, dan jenazah. Mereka harus bangkit dari parit, melintasi tanah kosong yang dijaga senapan mesin musuh, hanya untuk jatuh tertembak beberapa langkah kemudian. Dan tragisnya, jarang dari mereka yang kembali dalam keadaan hidup. Menjelang akhir tahun 1914, ilusi perang singkat sepenuhnya lenyap. Dalam waktu hanya 4 bulan,
Lebih dari 1 juta nyawa telah menghilang dari permukaan bumi. Jalan pulang terasa semakin jauh. Dan banyak keluarga di kampung halaman mulai meragukan pemerintah mereka. Surat-surat dari garis depan yang awalnya dipenuhi semangat patriotik berubah menjadi narasi kelam yang menggambarkan realitas paling brutal dari peradaban modern. Para pemimpin negara yang semula yakin bisa menyelesaikan konflik dengan cepat, akhirnya menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam perang yang tidak memiliki akhir yang jelas. Maka, babak baru pun dimulai, yaitu perang ekonomi. Inggris mulai memblokade pelabuhan-pelabuhan Jerman, mencegah masuknya makanan dan barang. Sementara itu, Jerman mengerahkan kapal selam U-boat untuk memutus suplai sekutu. Inovasi-inovasi baru bermunculan dari medan tempur. Tank pertama mulai diperkenalkan untuk menembus parit dan kawat berduri. Pesawat tempur mulai memainkan peran dalam pengintaian dan pengeboman. Kapal selam mengubah laut menjadi ancaman yang tidak terlihat. Tapi meskipun teknologi berubah, penderitaan tetap menjadi satu-satunya hal yang konstan. Perang Dunia I tidak lagi sekadar perang antara tentara. Ini adalah perang terhadap waktu, terhadap tanah, dan terhadap tubuh sendiri. Perang Dunia I bukan hanya pertempuran yang terkurung di selokan sempit front barat. Seiring waktu, konflik ini menjalar seperti api yang membakar seluruh benua. Dari ladang salju Rusia hingga gurun pasir di Timur Tengah, dari Samudra Atlantik yang ganas hingga puncak-puncak bersalju di pegunungan Alpen, medan perang pun menjelma menjadi global. Setiap front memiliki bentuk penderitaannya masing-masing, dengan strategi yang berbeda-beda, namun sama-sama berdarah dan melelahkan. Di front barat, waktu seperti membeku. Pasukan Jerman di satu sisi, dan gabungan tentara Prancis serta Inggris di sisi lain, saling berhadapan dalam garis parit yang membentang sejauh ratusan kilometer. Di antara mereka, hanya ada lumpur, kawat berduri, dan ribuan mayat. Dua peristiwa paling mengerikan terjadi di tahun 1916, tahun yang dianggap sebagai puncak penderitaan Perang Parit. Yang pertama adalah Pertempuran Verdun, berlangsung dari Februari hingga Desember. Verdun adalah kota yang menjadi simbol kehormatan Prancis, dan Jerman tahu betul maknanya. Dengan taktik membuat Prancis berdarah hingga kering, Jerman menumpahkan jutaan peluru artileri ke kota itu, menciptakan neraka api yang nyaris tidak bisa dibayangkan. Prancis, yang dipimpin oleh Jenderal Pétain, bersumpah untuk bertahan sampai akhir. Kota itu memang tidak jatuh, namun harga yang harus dibayar sangat mahal, di mana lebih dari 700.000 tentara dari kedua pihak menjadi korban. Tidak lama berselang, Sekutu berusaha membalas melalui pertempuran Somme di bulan Juli hingga November. Tujuan utamanya adalah meringankan tekanan Jerman di Verdun, serta mencoba menerobos garis pertahanan musuh. Tapi, apa yang terjadi justru menjadi hari paling berdarah dalam sejarah militer Inggris. Pada hari pertama saja, lebih dari 57.000 tentara Inggris gugur atau terluka. Pertempuran ini menjadi pengingat pahit. Teknologi pembunuh lebih maju daripada taktik perang yang digunakan. Dalam waktu 4 bulan, hampir 1 juta korban berjatuhan, hanya untuk merebut beberapa kilometer tanah yang segera berubah menjadi kuburan massal. Sementara front barat terperangkap dalam kebuntuan, front timur menghadirkan wajah yang berbeda. Wilayah yang luas, minim benteng, dan kurangnya infrastruktur membuat perang di timur lebih cair dan bergerak cepat. Pada Agustus 1914, Rusia mengerahkan 2 pasukannya menuju Prusia Timur. Dengan kepercayaan tinggi, mereka berusaha memukul Jerman dari sisi timur. Namun buruknya koordinasi serta logistik yang lemah membuat upaya itu berubah menjadi bencana. Di pertempuran Tannenberg, Jerman mengapit dan menghancurkan pasukan Rusia. Lebih dari 170.000 prajurit Rusia gugur, ditangkap, atau menghilang, menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah Rusia modern.
Kekalahan demi kekalahan, ditambah tekanan ekonomi dan penderitaan rakyat, menjadi bahan bakar revolusi yang akhirnya menggulingkan Tsar Nicholas II pada 1917. Pemerintahan sementara yang menggantikannya tetap bertahan di medan perang. Tapi tidak lama. Pada akhir tahun itu, kaum Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin mengambil alih kekuasaan dan segera menarik Rusia keluar dari perang lewat perjanjian Brest-Litovsk pada Maret 1918. Bagi Jerman, ini adalah keberhasilan besar karena mereka kini bisa memusatkan pasukan ke front barat. Namun, mereka tidak sadar bahwa waktu mereka sangat terbatas, sebab Amerika telah bersiap untuk turun tangan. Sementara Italia, yang awalnya menjadi bagian dari blok sentral, memilih berpaling ke sekutu pada 1915. Janji wilayah di perbatasan dan jaminan kemenangan membuat mereka tergoda. Namun apa yang menanti mereka bukanlah kemenangan mudah, melainkan serangkaian pertumpahan darah di medan yang paling tidak bersahabat di Eropa, Pegunungan Alpen. Selama 3 tahun, Italia melancarkan 12 serangan besar di Sungai Isonzo terhadap Austria-Hongaria. Tapi gunung-gunung yang curam, medan berbatu, dan cuaca ekstrim membuat segala kemajuan menjadi hampir mustahil. Jumlah korban dari pihak Italia mencapai lebih dari 300.000 jiwa. Dan ketika Austria-Hongaria, dibantu Jerman, melancarkan serangan Caporetto pada akhir 1917, Italia nyaris hancur. Mereka kehilangan lebih dari 1/4 juta tentara dalam waktu singkat dan mundur jauh ke selatan. Meski pada akhirnya bertahan, front Italia menjadi simbol kegigihan dalam penderitaan dan juga medan perang yang sering kali dilupakan. Adapun Kekaisaran Utsmani yang bergabung dengan blok sentral di akhir 1914, segera terlibat dalam pertempuran sengit di berbagai penjuru wilayahnya. Salah satu babak paling menentukan terjadi di Semenanjung Gallipoli. Pasukan Inggris dan Persemakmuran, termasuk Australia dan Selandia Baru, mencoba merebut jalur laut menuju Rusia dengan menyerang Utsmani dari selatan. Tetapi, pasukan Utsmani, di bawah pimpinan seorang kolonel muda bernama Mustafa Kemal, melakukan pertahanan yang sangat heroik. Serangan sekutu gagal total. Lebih dari 250.000 tentara mereka menjadi korban. Dan operasi militer itu menjadi simbol dari kebodohan strategi dan pengorbanan sia-sia. Namun Kekaisaran Utsmani belum bebas dari tekanan. Di Gurun Arab, bangsa Arab yang sebelumnya tunduk pada Istanbul mulai bangkit, didorong oleh janji kemerdekaan dari Inggris. Dengan dukungan intelijen Inggris seperti T.E. Lawrence, pemberontakan Arab sukses merebut kota-kota penting seperti Yerusalem dan Damaskus. Kekalahan demi kekalahan membuat struktur kekuasaan Utsmani ambruk. Dan setelah perang berakhir, wilayah kekaisaran ini dipotong-potong oleh Inggris dan Prancis sesuai dengan kepentingan geopolitik mereka, melahirkan peta Timur Tengah modern yang masih bergolak hingga kini. Bukan hanya daratan yang menjadi saksi kehancuran, Samudra Atlantik juga berubah menjadi ladang pembunuhan. Inggris memanfaatkan keunggulan armada lautnya untuk memblokade pelabuhan-pelabuhan Jerman, mencegah masuknya bahan makanan dan barang penting. Blokade ini sangat efektif. Dalam waktu singkat, rakyat Jerman mulai mengalami kelaparan. Anak-anak kurus, toko-toko kosong, dan antrean panjang menjadi pemandangan umum di kota-kota besar. Sebagai balasan, Jerman mengandalkan kapal selam U-boat, senjata bawah laut yang mampu menghancurkan kapal dagang tanpa peringatan. Strategi ini mengubah jalannya perang laut. Salah satu insiden paling mencolok terjadi pada 7 Mei 1915, ketika kapal penumpang Inggris, Lusitania, ditenggelamkan oleh U-boat Jerman di lepas pantai Irlandia. Lebih dari 1.100 orang tewas, termasuk 128 warga negara Amerika Serikat. Meskipun Amerika belum langsung masuk perang, kejadian ini menanamkan kemarahan mendalam di kalangan rakyat dan menjadi salah satu pendorong utama keputusan Amerika untuk turun ke medan pertempuran 2 tahun kemudian. Awal tahun 1917,
Sebuah pesan rahasia yang dikirim dari Berlin ke Meksiko mengubah jalannya sejarah. Pesan itu dikenal sebagai Telegram Zimmermann, sebuah komunikasi diplomatik dari Menteri Luar Negeri Jerman, Arthur Zimmermann, yang berhasil disadap oleh agen intelijen Inggris. Isinya, Jerman menawarkan dukungan militer dan finansial kepada Meksiko dengan syarat mereka bersedia membuka front baru dengan menyerang Amerika Serikat. Sebagai imbalan, Jerman menjanjikan akan membantu Meksiko merebut kembali wilayah yang pernah mereka miliki, yaitu Texas, Arizona, dan New Mexico. Ketika Inggris membocorkan isi telegram itu ke publik, amarah rakyat Amerika meledak. Selama ini Amerika mencoba menjaga posisi netral, tapi provokasi terang-terangan dari Jerman itu, ditambah dengan serangkaian serangan kapal selam terhadap kapal dagang Amerika, membuat kesabaran mereka habis. Gelombang tuntutan untuk menyatakan perang membanjiri Washington, dan akhirnya, pada tanggal 6 April 1917, Amerika Serikat secara resmi menyatakan perang terhadap Jerman. Kehadiran Amerika membawa angin baru ke medan tempur. Lebih dari 2 juta tentara segar dikirim ke Eropa, lengkap dengan sumber daya logistik, peralatan militer canggih, dan semangat juang yang tinggi. Sekutu yang sebelumnya hampir kehilangan harapan kini memiliki sekutu kuat yang siap bertempur habis-habisan. Bagi Jerman, yang telah kelelahan setelah bertahun-tahun berperang di 2 front, masuknya Amerika adalah bencana yang tak terelakkan. Sementara Amerika baru mulai memanaskan mesinnya, Rusia justru mulai runtuh dari dalam. Sejak awal perang, pasukan Rusia selalu berada dalam posisi terjepit. Mereka kekurangan senjata, makanan, dan perlengkapan dasar. Banyak prajurit dikirim ke garis depan tanpa senapan, hanya dengan bayonet atau tongkat. Kota-kota besar seperti Petrograd dan Moskow dihantui oleh kelaparan, antrean panjang, dan kemarahan rakyat yang terus mendidih. Kepercayaan kepada Tsar Nicholas II runtuh seiring bertambahnya kekalahan. Di tengah penderitaan yang merajalela, seruan revolusi semakin lantang terdengar. Pada Maret 1917, rakyat Rusia meledak dalam demonstrasi besar-besaran. Tentara pun akhirnya berpihak pada rakyat, menolak menembaki sesama warga. Di bawah tekanan yang tidak tertahankan, Tsar turun takhta. Dinasti Romanov yang telah berkuasa selama lebih dari 3 abad, berakhir begitu saja. Pemerintahan sementara yang dibentuk setelahnya memilih untuk tetap berada di perang, meski rakyat sudah jenuh. Maka, pada November 1917, kelompok Bolshevik pimpinan Vladimir Lenin menggulingkan pemerintahan tersebut melalui kudeta. Lenin menepati janjinya untuk segera mengakhiri keterlibatan Rusia dalam perang. Pada Maret 1918, Rusia dan Jerman menandatangani perjanjian Brest-Litovsk yang secara resmi mengeluarkan Rusia dari konflik. Ini memberi keuntungan besar bagi Jerman, setidaknya di atas kertas. Namun, harapan Jerman akan kemenangan cepat kembali pupus. Dengan lepasnya front timur, Jerman memindahkan hampir seluruh pasukannya ke barat. Mereka tahu bahwa waktu mereka terbatas sebelum Amerika sepenuhnya mengerahkan kekuatannya. Maka, diluncurkanlah serangan musim semi tahun 1918 yang dikenal sebagai Kaiserschlacht. Awalnya, mereka berhasil. Pasukan Jerman maju sejauh 65 km, pencapaian terbesar mereka sejak awal perang. Tapi logistik mereka tidak sanggup mengimbangi kecepatan gerak pasukan. Persediaan amunisi dan makanan menipis. Sementara itu, gelombang besar tentara Amerika mulai tiba, segar, penuh semangat, dan dilengkapi dengan teknologi tempur modern. Mulai Juli 1918, arus perang perlahan mulai berbalik arah. Di pertempuran Amiens pada Agustus, sekutu yang diperkuat pasukan Amerika menggunakan taktik gabungan antara infanteri, artileri, dan tank untuk menekan mundur Jerman. Ini adalah titik balik penting. Jerman mulai kehilangan posisi strategis satu persatu. Kemudian, dalam pertempuran Meuse-Argonne, Amerika memainkan peran besar.
Ini adalah serangan terbesar yang pernah dilakukan oleh pasukan Amerika di bawah satu komando, dengan lebih dari 1 juta tentara dikerahkan. Perlahan tapi pasti, pertahanan Jerman mulai runtuh. Di dalam negeri, situasi semakin memburuk. Rakyat Jerman kelaparan, ekonomi porak-poranda, dan kepercayaan kepada pemimpin mereka hancur. Kerusuhan pecah di pelabuhan dan pabrik. Di Austria-Hongaria dan Kesultanan Utsmani, keadaan tidak kalah genting. Pada bulan Oktober, Kaisar Wilhelm II turun takhta dan pergi ke pengasingan. Pemerintahan sipil yang baru segera mengupayakan gencatan senjata. Akhirnya, pada 11 November 1918, tepat pukul 11 siang, bunyi tembakan terakhir perang pun berhenti. Dunia akhirnya diam. Untuk sementara, Perang Dunia I resmi berakhir, tetapi meninggalkan bekas luka dalam yang tak mudah sembuh. Lebih dari 16 juta jiwa melayang, dan sebagian besar Eropa porak-poranda. Namun, yang lebih mengkhawatirkan, perdamaian yang hadir kemudian ternyata menyimpan bara api baru. 8 bulan setelah gencatan senjata, tepat pada 28 Juni 1919, para pemimpin dunia berkumpul di Istana Versailles, Prancis, untuk menandatangani perjanjian Versailles. Namun, bukan perdamaian yang adil yang tercipta. Yang lahir adalah penghukuman total terhadap Jerman. Dalam dokumen itu, Jerman secara sepihak dinyatakan sebagai penyebab utama perang. Lalu, sebagai kompensasi, mereka diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 132 miliar mark emas. Jumlah yang setara dengan ratusan miliar dolar saat ini. Itu belum semuanya. Jerman juga kehilangan wilayah seperti Alsace-Lorraine yang dikembalikan ke Prancis, serta wilayah-wilayah kolonialnya yang dibagi antara Inggris dan Prancis. Militernya dipreteli, tentara dibatasi hanya 100.000 orang, dilarang memiliki tank, kapal selam, dan pesawat tempur. Wilayah Rhineland harus bebas dari militer, membuat Jerman tak bisa mempertahankan perbatasannya sendiri. Delegasi Jerman yang hadir di Versailles terkejut dan marah. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Jika menolak menandatangani, sekutu mengancam akan melanjutkan perang. Maka, dengan penuh kehinaan, perjanjian itu ditandatangani. Bagi rakyat Jerman, Versailles bukan akhir, melainkan pengkhianatan yang membekas. Rasa malu dan dendam itu akan terus membara, menunggu momen untuk menyala kembali. Dan kelak, dalam waktu tak sampai 2 dekade, bara itu akan menjelma menjadi perang baru yang jauh lebih dahsyat, bernama Perang Dunia II. Pagi buta yang dingin di awal September 1939, langit Polandia mendadak bergetar oleh raungan mesin-mesin tempur Luftwaffe. Suara gemuruh pesawat Jerman merobek keheningan, diikuti dentuman meriam dan semburan peluru yang menyapu kota-kota dengan kejam. Penduduk sipil yang baru saja membuka jendela rumah mereka mendongak dengan ngeri. Dari atas, pesawat-pesawat pembom menjatuhkan muatannya tanpa ampun. Ledakan pertama mengguncang tanah, menghancurkan rumah-rumah, sekolah, bahkan rumah ibadah. Api dan asap menjulang, menelan atap rumah, jalanan, dan kehidupan yang baru saja mencoba pulih dari luka perang sebelumnya. Di darat, deru rantai besi tank-tank Panzer menderu, melindas jalan berbatu, memecah barisan pertahanan yang rapuh. Tentara Wehrmacht bergerak dengan disiplin yang menakutkan, seakan setiap langkah mereka sudah ditentukan oleh takdir perang yang tidak dapat dihindari. Dan Polandia, negara yang menjadi sasaran pertama dari ambisi Hitler, tidak membutuhkan waktu lama untuk jatuh dalam genggaman kekuatan yang jauh lebih besar. Hanya dalam hitungan minggu, kedaulatan yang mereka junjung runtuh, dan dari sanalah tirai kegelapan baru mulai menyelimuti dunia. Demikianlah Perang Dunia II
perang terbesar dan paling berdarah dalam sejarah umat manusia itu dimulai. Sejak saat itu, dan hingga 6 tahun berikutnya, bumi menjadi panggung penderitaan yang tidak terbayangkan. Kota-kota yang baru saja bangkit dari reruntuhan Perang Dunia I kembali luluh lantak menjadi abu. Jutaan manusia kehilangan rumah, keluarga, bahkan masa depannya. Peradaban seakan jatuh ke titik nadir, seolah manusia sendiri sedang menghancurkan segala yang telah dibangunnya. Namun dari kehancuran yang tak tertandingi itu pula, sebuah tatanan dunia baru lahir. Dunia yang terbentuk setelah Perang Dunia II bukan hanya menyimpan luka mendalam, tetapi juga melahirkan fondasi bagi peradaban modern yang kita kenal hari ini. Sebuah paradoks sejarah yang mengingatkan bahwa dari kegelapan terdalam, terkadang muncul cahaya yang membentuk arah perjalanan manusia selanjutnya. Perang Dunia II tidak bisa dipisahkan dari jejak kelam pendahulunya, yakni Perang Dunia I. Perang Besar Pertama yang berlangsung dari 1914 hingga 1918 itu pernah diyakini sebagai The War to End All Wars, perang yang akan mengakhiri semua perang. Namun, kenyataan justru berkata lain. Bukannya membawa dunia menuju perdamaian abadi, Perang Dunia I malah menanam benih-benih kebencian, dendam, dan kehancuran yang dalam waktu 2 dekade kemudian meledak menjadi konflik yang jauh lebih brutal. Akar dari tragedi besar ini berawal pada tahun 1919 ketika Perjanjian Versailles ditandatangani. Di sebuah aula megah di Istana Versailles, para diplomat dari negara-negara pemenang dalam Perang Dunia I berkumpul untuk merumuskan masa depan dunia. Di sudut ruangan, delegasi Jerman hadir dengan wajah pucat dan penuh keterpaksaan, sadar bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain selain menandatangani dokumen yang akan mengikat nasib bangsanya. Prancis, yang tanah dan warganya luluh lantak akibat invasi Jerman, menuntut balas dendam. Mereka ingin memastikan Jerman dibuat lemah untuk selamanya, agar tidak lagi bisa menjadi ancaman di masa depan. Inggris, meski juga ingin mengendalikan kekuatan Jerman, lebih berhati-hati. Mereka khawatir jika Jerman terlalu dihancurkan, maka keseimbangan kekuatan di Eropa akan terganggu. Di sisi lain, Amerika Serikat di bawah Presiden Woodrow Wilson mencoba menawarkan jalan damai melalui 14 Points Wilson, sebuah visi tentang dunia baru dengan perdamaian kolektif, diplomasi terbuka, dan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa. Namun, suara Wilson kalah oleh desakan dendam Prancis yang dominan. Hasilnya adalah sebuah perjanjian yang tidak membawa rekonsiliasi, melainkan penghinaan yang memalukan. Pada tanggal 28 Juni 1919, tepat 5 tahun setelah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand yang memicu Perang Dunia I, Jerman dengan berat hati menandatangani Perjanjian Versailles, sebuah dokumen setebal 440 pasal yang menjadi hukuman mati bagi kejayaan bangsa itu. Isi perjanjian itu begitu keras. Jerman dipaksa mengakui diri sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab atas pecahnya perang. Pengakuan ini bukan sekadar simbolik, tetapi dijadikan dasar untuk menuntut reparasi dalam jumlah fantastis, 132 miliar mark emas. Jumlah yang setara dengan ratusan miliar dolar dalam nilai saat ini. Beban itu menghancurkan sendi-sendi ekonomi Jerman, sehingga memicu krisis yang tidak dapat tertanggungkan. Selain beban keuangan, perjanjian itu juga memangkas kekuatan militer Jerman secara drastis. Tentara darat hanya boleh berjumlah 100.000 orang, tanpa angkatan udara, tanpa tank, dan tanpa kapal perang besar. Jerman, yang dulu menakutkan di medan perang, dipaksa menjadi negara tanpa taring. Peta wilayahnya pun dipotong. Sebagian tanah Jerman diberikan kepada negara-negara tetangga. Alsace-Lorraine kembali ke Prancis. Saar ditempatkan di bawah administrasi Liga Bangsa-Bangsa, sementara Polandia memperoleh Prusia Barat sehingga terbentuk koridor Polandia yang memisahkan Jerman dari Prusia Timur. Dalam sekejap, Jerman kehilangan 13% wilayahnya, 10% populasinya, serta sebagian besar sumber daya industrinya. Konsekuensi dari perjanjian itu segera terasa.
Pada awal 1920-an, ekonomi Jerman jatuh ke jurang. Reparasi yang tidak terbayar mendorong hiperinflasi yang mengerikan. Nilai mata uang Jerman merosot begitu cepat, hingga tidak lagi bermakna. Rakyat biasa menjadi korban utama. Harga roti yang pada tahun 1920 satu hanya 4 mark. Pada tahun 1923 melonjak menjadi 200 miliar mark. Uang kertas kehilangan nilainya sedemikian parah, sehingga orang-orang harus membawa gerobak penuh uang untuk membeli makanan sehari-hari. Tabungan seumur hidup lenyap dalam semalam, membuat rakyat kecil merasa dikhianati oleh negaranya sendiri. Ironisnya, banyak keluarga menggunakan lembaran uang sebagai bahan bakar untuk menghangatkan rumah, karena nilai uang itu lebih rendah daripada harga kayu bakar. Kehidupan sehari-hari di Jerman dipenuhi penderitaan dan kehinaan. Bukan hanya perut rakyat yang kosong, tetapi juga harga diri bangsa yang terkoyak. Rasa putus asa merata di seluruh negeri, melahirkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan membuka ruang bagi ideologi-ideologi ekstrim untuk tumbuh. Perjanjian Versailles bukannya menutup luka Perang Dunia I, namun justru menaburkan garam di atasnya. Bagi banyak rakyat Jerman, perjanjian itu bukanlah perdamaian, melainkan penghinaan yang tidak termaafkan. Dendam, rasa sakit, dan kemarahan itulah yang kelak menjadi bahan bakar ideologi baru yang lahir di Jerman pada dekade 1930-an. Sebuah ideologi yang berjanji akan mengembalikan kehormatan bangsa dengan cara apapun. Bahkan, jika itu berarti menjerumuskan dunia ke dalam perang yang lebih mengerikan. Bagi rakyat Jerman, perjanjian Versailles bukanlah simbol perdamaian, melainkan sebuah penghinaan yang menusuk hingga ke jantung bangsa. Setiap pasal di dalamnya terasa seperti cambuk yang mencabik harga diri mereka. Ekonomi hancur, kemiskinan meluas, pengangguran menjamur, dan inflasi menggerogoti daya beli, hingga uang kertas seolah tak lagi memiliki makna. Di jalan-jalan kota besar, orang-orang kelaparan mengantre untuk sepotong roti, sementara kaum terpelajar kehilangan pekerjaan dan masa depan. Bagi rakyat kecil, pemerintah dianggap tidak berdaya, dan negara-negara pemenang perang dipandang sebagai penindas yang menginjak-injak kehormatan mereka. Kemarahan yang membara itu tidak hanya menjadi luka sosial ekonomi, tetapi juga berubah menjadi bara politik yang siap menyulut revolusi. Di tengah suasana getir, inilah muncul seorang veteran muda Perang Dunia I, dengan kumis kecil berbentuk kotak di bawah hidungnya. Ia hanyalah sosok sederhana kala itu, hidup dalam kesulitan dan kegagalan, tetapi di hatinya api kebencian pada perjanjian Versailles berkobar sama kuatnya dengan kebencian jutaan rakyat Jerman. Namanya adalah Adolf Hitler. Hitler adalah saksi hidup dari kekalahan Jerman. Sebagai prajurit yang pernah bertempur di parit-parit, ia merasakan langsung kehancuran dan penghinaan yang ditanggung bangsanya. Kekalahan itu tidak pernah bisa ia terima. Bagi dirinya, bangsa Jerman tidak seharusnya tunduk pada perjanjian yang merampas kehormatan. Pada tahun 1919, dalam kekacauan politik dan ekonomi pasca perang, Hitler bergabung dengan Partai Pekerja Jerman, sebuah kelompok politik kecil yang nyaris tidak dikenal. Namun, dengan bakat retorikanya yang tajam, Hitler segera naik daun. Ia mengubah partai kecil itu menjadi kendaraan politik besar yang kelak dikenal sebagai Partai Nasionalis Sosialis Jerman atau Partai Nazi. Melalui pidato-pidato berapi-api, Hitler menyampaikan pesan yang dengan mudah menggugah hati rakyat Jerman yang sedang frustrasi. Ia menyebarkan 3 gagasan utama. Pertama, perjanjian Versailles adalah penghinaan yang harus dihapuskan. Kedua, ia menunjuk kaum Yahudi dan kaum komunis sebagai kambing hitam penyebab runtuhnya Jerman. Dan ketiga, ia menjanjikan kebangkitan kembali kejayaan bangsa dengan memperluas wilayah untuk memastikan ruang hidup bagi rakyat Jerman. Pesan-pesan sederhana, namun emosional itu menjadi magnet kuat. Bagi rakyat yang kehilangan harapan, Hitler tampil sebagai juru selamat, seorang yang berani berkata, lantang apa yang mereka rasakan dalam diam. Kemarahan yang membuncah terhadap kondisi ekonomi dan politik
mendorong Hitler untuk bertindak lebih jauh. Pada November 1923, ketika Jerman terpuruk oleh hiperinflasi, ia dan para pengikutnya mencoba merebut kekuasaan melalui sebuah kudeta di Munich, peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Beer Hall Putsch. Namun, upaya itu berakhir dengan kegagalan total. Polisi menumpas gerakan tersebut, beberapa pengikut Hitler tewas, dan dirinya sendiri ditangkap serta dijatuhi hukuman penjara. Secara kasat mata, karier politiknya tampak tamat. Tetapi kenyataannya, penjara justru menjadi titik balik. Dalam kesepian sel tahanan, Hitler menuliskan buku yang kelak menjadi kitab suci bagi partai Nazi. Buku itu berjudul Mein Kampf, yang berarti Perjuanganku. Di halaman-halaman buku itu, ia menuangkan gagasan yang mencerminkan kebencian sekaligus ambisi besar. Membatalkan perjanjian Versailles, mengusir kaum Yahudi dari tanah Jerman, menghancurkan komunisme, dan menaklukkan wilayah timur Eropa untuk dijadikan ruang hidup bangsa Arya. Ketika akhirnya dibebaskan, Hitler tidak lagi sekadar seorang agitator radikal. Ia kini memiliki doktrin yang jelas, rencana yang lebih matang, dan keyakinan bahwa jalan menuju kekuasaan bukan melalui kudeta bersenjata, melainkan dengan menaklukkan sistem politik dari dalam. Belajar dari kegagalannya, Hitler mengubah strategi. Bukan lagi mengandalkan kekerasan jalanan, ia mengarahkan partai Nazi untuk ikut serta dalam sistem demokrasi Weimar. Ia memanfaatkan propaganda modern, poster, koran, simbol swastika, hingga orasi besar-besaran. Partai Nazi tumbuh menjadi kekuatan politik yang semakin sulit diabaikan. Di sisi lain, krisis ekonomi yang terus berulang, terutama ketika depresi besar melanda dunia pada 1929, menjadi ladang subur bagi pesannya. Semakin banyak rakyat Jerman yang kecewa terhadap pemerintah demokratis Weimar dan mulai menaruh harapan pada Hitler dan partainya. Bagi mereka, Nazi bukan hanya sekadar partai politik, melainkan janji kebangkitan. Dari jalanan Munich yang kacau hingga ruang-ruang parlemen di Berlin, perjalanan Hitler menggambarkan bagaimana luka sejarah dan rasa terhina sebuah bangsa bisa melahirkan pemimpin dengan ambisi yang membara. Dan dari situlah dunia sedang menuju pada tragedi yang jauh lebih besar, yaitu pecahnya Perang Dunia II. Ketika Adolf Hitler mulai mengokohkan cengkeramannya atas Jerman, ia tidak membuang waktu untuk menantang aturan yang pernah merantai bangsanya. Perjanjian Versailles, yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai simbol penghinaan, kini ia jadikan target utama untuk dihancurkan. Dengan penuh keberanian, bahkan bisa dikatakan dengan kesombongan, Hitler mulai membangun kembali kekuatan militer Jerman. Ia memperkenalkan kembali wajib militer, sesuatu yang dilarang keras dalam perjanjian. Ia memperkuat angkatan bersenjata, membentuk kembali Luftwaffe, angkatan udara Jerman, dan memproduksi tank-tank serta senjata modern yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Langkah yang paling menantang terjadi pada 1936, ketika Hitler memerintahkan pasukannya memasuki Rhineland, sebuah wilayah yang berdasarkan perjanjian seharusnya steril dari kekuatan militer. Dunia tercengang, tetapi tidak berbuat banyak. Inggris dan Prancis, yang masih dihantui trauma Perang Dunia I, memilih menutup mata. Mereka takut bahwa setiap langkah perlawanan bisa memicu perang baru, sesuatu yang ingin mereka hindari dengan segala cara. Namun, ambisi Hitler tidak berhenti di sana. Pada 1938, ia melancarkan Anschluss, penyatuan Austria ke dalam Jerman Raya. Tanpa perlawanan berarti, Austria resmi jatuh ke dalam pangkuan Reich. Rakyat Austria sebagian besar menyambutnya dengan antusias. Meski di balik sorak-sorai itu, sebagian lain diliputi ketakutan akan masa depan. Setahun kemudian, Hitler kembali menuntut wilayah Sudetenland di Cekoslowakia. Alasan yang ia gunakan sederhana, namun manipulatif, yakni melindungi etnis Jerman yang tinggal di sana. Inggris dan Prancis, yang dipimpin oleh Neville Chamberlain dan Edward Daladier, memilih kebijakan appeasement atau mengalah demi menjaga perdamaian. Dalam perjanjian Munich 1938, mereka menyerahkan Sudetenland kepada Jerman.
Dengan harapan Hitler akan puas dan perang bisa dihindari. Tetapi harapan itu keliru besar. Hitler melihat sikap lemah negara-negara barat sebagai undangan untuk melangkah lebih jauh. Baginya, dunia tidak punya keberanian untuk menantangnya. Dan dari titik itulah, percikan api berubah menjadi kobaran perang. Pagi hari, 1 September 1939, dunia menyaksikan babak baru dalam sejarah kelam manusia. Langit Polandia dipenuhi deru pesawat tempur dan pembom Jerman. Suara meriam dan dentuman artileri bergema laksana badai yang datang tanpa peringatan. Dari udara, Luftwaffe menjatuhkan bom yang meratakan jembatan, stasiun kereta, dan jalur komunikasi. Kota-kota yang tenang berubah menjadi lautan api, sementara ribuan warga sipil berlarian mencari tempat perlindungan. Di darat, tank-tank Panzer melaju cepat, meruntuhkan barisan pertahanan Polandia. Pasukan Wehrmacht bergerak dengan disiplin mengerikan, menggunakan strategi Blitzkrieg atau perang kilat. Inti dari taktik ini adalah kecepatan, kejutan, dan koordinasi yang sempurna antara pasukan darat, udara, dan artileri. Serangan dilakukan begitu cepat, hingga lawan tidak sempat menyusun pertahanan. Tentara Polandia, meski gagah dan berani, kalah jauh dalam persenjataan, teknologi, dan jumlah. Jalan-jalan penuh dengan puing, asap membumbung tinggi, dan tangisan rakyat sipil bercampur dengan suara ledakan yang tak henti-henti. Bencana Polandia tidak hanya datang dari barat. 2 minggu setelah invasi Jerman, Uni Soviet di bawah Joseph Stalin ikut bergerak. Berdasarkan perjanjian rahasia Pakta Molotov-Ribbentrop yang ditandatangani beberapa minggu sebelumnya, Polandia dibagi 2, wilayah barat untuk Jerman dan wilayah timur untuk Soviet. Pada 17 September 1939, pasukan Soviet memasuki Polandia dari arah timur. Terjepit di antara 2 kekuatan raksasa, Polandia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan. Pasukan Polandia berjuang dengan heroik, tetapi mustahil menandingi kekuatan gabungan 2 negara adidaya itu. Pada 27 September, ibu kota Warsawa jatuh setelah pengepungan brutal. Dalam kurang dari sebulan, Polandia hilang dari peta politik Eropa, terpecah belah di bawah kendali Hitler dan Stalin. Dunia terperangah melihat betapa cepatnya sebuah negara lenyap. Jatuhnya Polandia pada September 1939 menjadi pukulan besar bagi Eropa, tetapi benua itu tidak diberi kesempatan untuk bernapas lega. Adolf Hitler, yang haus ekspansi, segera mengarahkan pandangannya ke barat. Inggris dan Prancis memang sudah menyatakan perang hanya 2 hari setelah invasi ke Polandia. Namun, deklarasi itu tidak diikuti langkah nyata. Mereka memilih bertahan di garis Maginot, seakan berharap badai akan reda dengan sendirinya. Kebijakan pasif ini, yang kelak dikenal sebagai phony war atau perang palsu, terbukti sebagai kesalahan fatal. Pada April 1940, mesin perang Jerman kembali bergerak. Denmark menjadi korban pertama. Negara kecil itu tidak berdaya menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih besar, menyerah hanya dalam beberapa jam setelah invasi dimulai. Sementara itu, Norwegia, meski lebih tangguh, juga tidak mampu bertahan lama. Selama 2 bulan mereka berjuang, akhirnya tunduk pada gempuran Nazi. Kejatuhan Norwegia bukan sekadar kemenangan militer biasa. Jerman kini menguasai jalur penting suplai biji besi dari Swedia, bahan baku vital bagi industri perangnya. Namun, semua itu hanyalah pembuka, karena serangan utama sedang menanti di jantung Eropa Barat. Pada Mei 1940, Hitler mengerahkan kembali taktik andalannya, Blitzkrieg. Kali ini, Belgia, Belanda, dan Prancis menjadi target. Serangan kilat Jerman berlangsung begitu cepat dan terkoordinasi, hingga pasukan sekutu tidak mampu menyusun pertahanan. Belgia dan Belanda roboh hanya dalam hitungan minggu. Pasukan sekutu yang mencoba membantu justru terjebak dan harus dievakuasi lewat Dunkirk dalam operasi penyelamatan besar-besaran yang kelak dikenang sebagai Miracle of Dunkirk. Prancis sendiri, meski memiliki tradisi militer panjang, tidak berdaya menghadapi inovasi strategi Jerman.
Tank-tank Panzer melaju menembus celah hutan Ardennes, wilayah yang sebelumnya dianggap mustahil dilewati. Hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan, Paris jatuh. Lalu pada 22 Juni 1940, Prancis resmi menyerah. Setelah Prancis runtuh, hanya Inggris yang tersisa sebagai kekuatan besar di Eropa. Hitler menyiapkan rencana invasi yang diberi nama Operation Sea Lion. Tetapi untuk mendaratkan pasukan di daratan Inggris, ia harus terlebih dahulu menghancurkan Royal Air Force. Maka dimulailah Battle of Britain, pertempuran udara terbesar dalam sejarah. Dari Juli hingga Oktober 1940, langit Inggris menjadi arena duel maut. Spitfire dan Hurricane Inggris bertempur sengit melawan Messerschmitt dan Stuka milik Luftwaffe. London, Coventry, dan Birmingham digempur secara brutal setiap malam dalam kampanye yang dikenal sebagai The Blitz. Kota-kota berubah menjadi lautan api, ribuan warga sipil tewas. Namun, Inggris tidak runtuh. Radar yang inovatif, strategi pertahanan yang cerdas, dan keberanian pilot muda Royal Air Force membuat Luftwaffe gagal mencapai tujuan. Dan untuk pertama kalinya, Hitler merasakan kekalahan. Setelah gagal menaklukkan Inggris, Hitler mengalihkan perhatiannya ke timur. Uni Soviet, yang semula terikat Fakta Molotov-Ribbentrop, kini menjadi target utama. Pada 22 Juni 1941, jutaan tentara Jerman menyeberangi perbatasan Soviet. Inilah Operation Barbarossa yang merupakan invasi terbesar dalam sejarah militer. Hitler mengerahkan lebih dari 3 juta tentara, didukung ribuan tank, artileri, dan pesawat tempur. Tujuannya jelas, menghancurkan Uni Soviet sebelum musim dingin tiba. Stalin terkejut. Ia percaya Hitler akan menghormati perjanjian non-agresi. Namun kenyataannya, dalam minggu-minggu pertama, Jerman meraih kemenangan besar. Minsk, Smolensk, hingga Kiev jatuh. Tapi ada kesalahan fatalnya adalah Hitler meremehkan Rusia, baik rakyatnya maupun musim dinginnya. Saat Jerman semakin jauh masuk ke wilayah Soviet, perlawanan rakyat Rusia semakin keras. Dan ketika musim dingin datang, bencana menimpa Wehrmacht. Tank-tank membeku, senjata macet, dan ribuan tentara mati kedinginan. Perbekalan terputus, semangat pasukan Jerman runtuh. Pada Desember 1941, pertempuran Moskow menjadi titik balik awal. Stalin memanggil pasukan cadangan dari Siberia yang terlatih dalam iklim dingin dan melancarkan serangan balik. Jerman untuk pertama kalinya dipaksa mundur dari target utama mereka. Puncak penderitaan Jerman datang pada 1942 sampai 1943 di kota yang namanya identik dengan pemimpin Uni Soviet, Stalingrad. Hitler bersikeras menaklukkan kota itu bukan hanya karena strateginya, tetapi juga karena nilai simbolisnya. Pertempuran Stalingrad menjadi salah satu yang paling brutal dalam sejarah. Tentara Soviet yang dipimpin Jenderal Georgi Zhukov memanfaatkan reruntuhan bangunan sebagai benteng alami. Mereka bertempur dari rumah ke rumah, ruang ke ruang, menjadikan setiap sudut kota sebagai jebakan mematikan. Pada 19 November 1942, Soviet melancarkan Operation Uranus, serangan balik besar yang mengepung ratusan ribu pasukan Jerman. Jenderal Friedrich Paulus, yang memimpin peperangan dari pihak Jerman, terperangkap tanpa perbekalan. Namun Hitler menolak permintaan mundur dan memerintahkan mereka bertahan sampai mati. Namun kelaparan, dingin ekstrem, dan serangan tanpa henti menghancurkan moral pasukan. Pada 2 Februari 1943, Paulus menyerah. Dari 300.000 tentara Jerman yang masuk ke Stalingrad, hanya sekitar 90.000 yang hidup untuk ditawan Soviet. Sementara sisanya tewas mengenaskan. Kekalahan di Stalingrad menjadi titik balik besar. Wehrmacht yang sebelumnya dianggap tak terkalahkan kini mulai kehilangan momentum. Dunia menyaksikan bahwa mesin perang Nazi ternyata bisa dilumpuhkan. Ketika perang di Eropa kian membara,
Di belahan dunia lain, Jepang juga sedang menyalakan apinya sendiri. Sejak tahun 1937, mereka sudah melancarkan invasi besar-besaran ke Tiongkok, peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Perang Tiongkok-Jepang Kedua. Tentara Kekaisaran Jepang menguasai wilayah luas dan menebar teror, salah satunya lewat tragedi Nanjing, di mana ratusan ribu warga sipil dibantai dengan kejam. Namun, ambisi Tokyo tidak berhenti di daratan Tiongkok. Pandangan mereka segera tertuju ke Asia Tenggara dan Pasifik, daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama minyak dan karet, yang sangat dibutuhkan untuk menopang mesin perang Jepang. Puncak keberanian Jepang terjadi pada Minggu pagi, 7 Desember 1941. Dalam sebuah operasi militer yang dirancang dengan kerahasiaan dan presisi, ratusan pesawat tempur dan pengebom Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Ledakan demi ledakan mengguncang dermaga, kapal-kapal perang Amerika terbakar, dan pesawat-pesawat di landasan udara dihancurkan sebelum sempat lepas landas. Dalam waktu kurang dari 2 jam, 8 kapal perang, termasuk USS Arizona, hancur atau rusak parah. Ribuan tentara Amerika gugur. Serangan mendadak itu mengejutkan dunia. Amerika Serikat, yang selama ini berusaha menjaga jarak dari konflik besar di Eropa dan Asia, dipaksa masuk ke dalam perang. Keesokan harinya, Presiden Franklin D. Roosevelt berbicara di depan Kongres. Dalam pidatonya yang legendaris, ia menyebut tanggal 7 Desember 1941 sebagai a date which will live in infamy, hari yang akan dikenang sebagai aib. Dengan suara bulat, Kongres menyetujui deklarasi perang terhadap Jepang. Tidak lama kemudian, sekutu Jepang di Poros, Jerman, dan Italia ikut menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Dengan begitu, perang yang sebelumnya hanya membara di Eropa dan Asia Timur, kini benar-benar menjadi konflik global. Dunia memasuki babak baru yang lebih luas dan mematikan. Dalam bulan-bulan awal setelah Pearl Harbor, Jepang tampak tidak terbendung. Mereka bergerak cepat menaklukkan wilayah strategis. Filipina jatuh setelah perlawanan sengit di Bataan dan Corregidor. Hong Kong direbut dari tangan Inggris. Malaya tunduk, membuka jalan bagi jatuhnya Singapura pada Februari 1942, dan menjadi sebuah kekalahan yang sangat memalukan bagi Inggris. Di Pasifik, pasukan Jepang menduduki Guam, Wake Island, dan berbagai kepulauan lain. Dalam waktu singkat, Jepang membangun lingkaran pertahanan raksasa yang membentang dari Asia Tenggara hingga ke tengah Pasifik. Namun, kemenangan itu bukan tanpa risiko. Karena semakin luas wilayah yang mereka kuasai, maka semakin besar pula tantangan dalam mempertahankan logistik dan komunikasi. Keberuntungan Jepang mulai berbalik pada pertengahan tahun 1942. Berbekal kemampuan intelijen, Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil memecahkan kode komunikasi Jepang. Dari informasi itu, mereka mengetahui rencana besar Jepang untuk menyerang Pulau Midway, sebuah titik strategis di tengah Samudra Pasifik. Laksamana Chester Nimitz, Panglima Armada Pasifik AS, menyiapkan strategi jebakan. Pada 4 Juni 1942, ketika armada Jepang sibuk mempersiapkan serangan, pesawat-pesawat pembom Amerika dari kapal induk USS Enterprise, USS Hornet, dan USS Yorktown melancarkan serangan balasan mendadak. Hasilnya sangat menghancurkan. 4 kapal induk kebanggaan Jepang, yaitu Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu, tenggelam bersama ratusan pesawat dan lebih dari 300 pilot terbaik mereka. Kerugian ini begitu parah hingga tidak pernah benar-benar bisa dipulihkan oleh Jepang. Pertempuran Midway menjadi titik balik perang di Pasifik. Untuk pertama kalinya, Jepang kehilangan inisiatif strategis. Armada mereka, yang sebelumnya tidak tertandingi, kini pincang. Amerika Serikat segera mengambil langkah maju dengan strategi island hopping, merebut pulau demi pulau dari tangan Jepang, membangun pangkalan militer baru, dan secara perlahan mempersempit lingkaran pertahanan Jepang. Dari Guadalcanal hingga Iwo Jima,
Setiap kemenangan membawa pasukan Amerika lebih dekat ke kepulauan Jepang itu sendiri. Jalan menuju Tokyo memang masih panjang dan penuh pengorbanan, tetapi sejak Midway, arah perang di Pasifik jelas telah berubah. Sementara Jepang mulai terdesak di Pasifik, di Eropa dan Afrika Sekutu juga mulai mengubah keadaan. November 1942 menjadi titik awal kebangkitan mereka, ketika Inggris dan Amerika Serikat melancarkan Operasi Torch. Target pertamanya adalah Afrika Utara, wilayah yang dikuasai pasukan Jerman dan Italia. Di padang pasir, pasukan Afrika Korps pimpinan Jenderal Erwin Rommel berusaha mempertahankan posisinya. Namun, meski berpengalaman, Rommel tidak bisa mengimbangi keunggulan sekutu dalam jumlah, logistik, udara, dan laut. Setelah serangkaian pertempuran sengit, termasuk di El Alamein, pasukan poros akhirnya terpaksa mundur. Pada Mei 1943, Afrika Utara resmi jatuh ke tangan sekutu. Jalan menuju invasi Eropa Selatan pun terbuka. Setelah kemenangan di Afrika, sekutu beralih ke target berikutnya, Italia, yang sering disebut Winston Churchill sebagai perut lembek Eropa. Pada Juli 1943, mereka melancarkan Operasi Husky, pendaratan amfibi besar di Pulau Sisilia. Dalam hitungan minggu, Sisilia berhasil direbut. Kekalahan ini menghantam moral Italia. Benito Mussolini digulingkan oleh rakyatnya sendiri, lalu ditangkap. Italia kemudian menyerah pada September 1943. Namun, Hitler tidak tinggal diam. Ia segera mengirim pasukan Jerman untuk menduduki Roma dan Italia Utara, sekaligus membebaskan Mussolini dan menempatkannya sebagai pemimpin boneka di Republik Sosial Italia. Perang di Italia kemudian berubah menjadi pertempuran berdarah dari kota ke kota. Salah satu yang paling mengerikan terjadi di Monte Cassino. Biara kuno yang berdiri megah di atas bukit dihancurkan oleh serangan udara sekutu, dan wilayah itu menjadi saksi pertarungan sengit yang memakan puluhan ribu korban. Perlahan tapi pasti, sekutu terus maju, hingga akhirnya Roma jatuh pada 4 Juni 1944. Sementara pertempuran berkecamuk di Italia, sekutu menyiapkan operasi yang jauh lebih besar, serangan langsung ke jantung Eropa Barat. Operasi Overlord, atau yang lebih dikenal sebagai D-Day, digelar pada 6 Juni 1944. Lebih dari 156.000 pasukan dari Amerika, Inggris, Kanada, dan negara-negara lain mendarat di pantai Normandia, Prancis. Mereka menghadapi tembakan sengit dari pertahanan Jerman yang dikenal sebagai Atlantic Wall. Pantai Omaha menjadi neraka paling nyata. Ribuan tentara Amerika Serikat roboh hanya dalam beberapa jam, dihantam peluru dari bunker-bunker Jerman. Namun, keberanian luar biasa tentara sekutu tidak sia-sia. Mereka berhasil menembus garis pertahanan, mendirikan jembatan pantai, dan mulai mendorong Jerman mundur. D-Day menjadi awal dari akhir kekuasaan Nazi di Eropa Barat. Dalam beberapa bulan, Prancis berhasil dibebaskan, disusul Belgia dan Belanda. Di balik garis depan, perlawanan rakyat juga semakin menguat. Di Prancis, kelompok resistance melakukan sabotase terhadap jalur kereta api dan komunikasi Jerman, membantu sekutu dalam setiap langkah maju mereka. Di Polandia, Warsaw Uprising pada 1944 menjadi simbol keberanian, meski akhirnya dipadamkan dengan kebrutalan mengerikan oleh Jerman. Namun, di saat yang sama, tragedi kemanusiaan terbesar Perang Dunia II masih berlangsung. Di kamp-kamp konsentrasi seperti Auschwitz, Treblinka, dan Sobibor, jutaan orang Yahudi bersama kaum Roma, tahanan politik, dan kelompok minoritas lain dilenyapkan dalam genosida sistematis yang kemudian dikenal sebagai Holocaust. Dunia baru benar-benar menyadari skala kengerian ini setelah kamp-kamp tersebut dibebaskan pada 1945. Musim dingin 1944 sampai 1945 menjadi babak akhir bagi Jerman. Dari barat, pasukan sekutu menekan setelah keberhasilan D-Day. Dari timur, Uni Soviet melancarkan serangan besar. Hitler mencoba satu perlawanan terakhir,
Pada Desember 1944, ia melancarkan serangan balasan besar di Ardennes, Belgia, yang dikenal sebagai Battle of the Bulge. Dengan memanfaatkan cuaca buruk yang menghambat serangan udara sekutu, Jerman berhasil menembus pertahanan Amerika dan mengepung kota Bastogne. Pasukan Amerika hampir kehabisan perbekalan, namun mereka bertahan gigih, dan begitu cuaca membaik, serangan udara sekutu menghantam balik. Setelah pertempuran brutal selama beberapa minggu, Jerman dipukul mundur. Kekalahan ini menguras cadangan terakhir Wehrmacht dan mempercepat kejatuhan Nazi. Sementara itu, di front timur, Uni Soviet bangkit dengan kekuatan luar biasa. Stalin meluncurkan Operasi Bagration pada Juni 1944, menghancurkan sebagian besar pasukan Jerman di Belarusia. Pada Januari 1945, pasukan Soviet telah mencapai perbatasan Jerman, dan pada April mereka mengepung Berlin. Pertempuran Berlin menjadi pertempuran terakhir yang penuh kehancuran. Artileri Soviet menggempur kota tanpa henti, pasukan SS bertahan fanatik di setiap jalan, dan pertempuran jarak dekat merenggut ribuan nyawa setiap hari. Di bunker bawah tanah Berlin, Hitler menyadari akhir sudah dekat. Pada 30 April 1945, dengan dentuman meriam Soviet semakin dekat, ia menikahi Eva Braun, lalu melenyapkan nyawanya sendiri. 2 hari kemudian, Jerman menyerah di Italia. Pada 8 Mei 1945, Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan hari itu dikenang sebagai Victory in Europe Day. Sementara Eropa merayakan kemenangan, perang di Pasifik masih membara. Pertempuran Iwo Jima pada Februari 1945 menunjukkan kerasnya pertahanan Jepang. Pulau kecil itu dijaga oleh jaringan bunker bawah tanah, hanya bisa direbut setelah pertarungan sengit yang memakan puluhan ribu korban. Pada April, pertempuran Okinawa dimulai. Pertempuran ini menjadi yang paling berdarah di Pasifik. Lebih dari 100.000 tentara Jepang bertahan mati-matian, dibantu taktik kamikaze, pilot yang menabrakkan pesawatnya ke kapal Amerika. Pertempuran berlangsung berbulan-bulan, menelan korban besar di kedua pihak. Pertempuran Okinawa menimbulkan dilema besar bagi sekutu. Jika mereka benar-benar menginvasi daratan Jepang, korban bisa mencapai jutaan. Presiden Harry S. Truman, yang baru menggantikan Roosevelt setelah kematiannya pada April 1945, menghadapi pilihan sulit. Akhirnya, Amerika memutuskan menggunakan senjata baru yang revolusioner, bom atom. Pada 6 Agustus 1945, pesawat pembom Enola Gay menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima. Ledakan itu menewaskan sekitar 80.000 orang dalam hitungan detik, dengan ribuan lainnya meninggal akibat luka bakar dan radiasi. Namun Jepang tetap belum menyerah. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki dan menewaskan lebih dari 40.000 orang seketika. Akhirnya, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan tanpa syarat. Pada 2 September 1945, di atas kapal perang USS Missouri di Teluk Tokyo, Jepang secara resmi menandatangani dokumen kapitulasi. Dunia menyebut hari itu sebagai Victory over Japan Day. Perang Dunia II menelan lebih dari 70 juta korban jiwa, meninggalkan kota-kota hancur, bangsa-bangsa porak-poranda, dan luka yang dalam bagi umat manusia. Namun dari puing-puing itu pula lahir tatanan dunia baru. Perserikatan bangsa-bangsa didirikan, peta geopolitik berubah, dan perang dingin antara blok barat dan timur segera dimulai. Sejarah mencatat bahwa dari Eropa yang luluh lantak hingga Asia yang terbakar, Perang Dunia II adalah tragedi sekaligus titik balik. Perang yang mengakhiri era lama dan membuka jalan bagi dunia modern.